sakitnya tuh di sini. Ya gimana, coba. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini. Sorry, soalnya kalau gue goyang tuh harus merem, jadi enak nikmatin. Wah, ini adalah eksklusif. Eksklusif. Kita kembali hadir di televisi. Oke, terima kasih. Mas pemain gitarnya siapa sih namanya? Wildan. Mas organnya siapa sih namanya? Wawan. Ini garudanya bagus hitam. Iya, pinnya ya. Bagus banget. Ini produser yang hebat. Oh iya. Oh, ini produsernya juga, ini pemusik juganya juga. Keren. Oke. Jadi sekarang ini timnya dari Cita. Ya, sahabat. Teman bermusik juga. Keren banget sih. Oke. Terima kasih Mas, luar biasa. Ngobrol sama Cita dong. Kita mau ngobrol juga dong. Terima kasih ya. Gimana yang enak diri aja dulu dah. Ini Coba, ada kita kursi, yuk, ini kita duduk kursi. sini yuk. Wah, silakan. By the way, ini katanya dirimu berubah nama ya? Oh, Jadi Cita, apa sih dulu kan Citata. Sekarang jadi apa? Cita-citaku. Iya, Jangan dong. Jadi namanya sekarang jadi Cita Rahayu. iya sebenarnya kan nama asli. Oh, nama saya itu Cita Rahayu. Iya, nama asli. Tapi dulu jadi nama panggung Cita-Citata. Sekarang kembali lagi. Kenapa bisa berganti lagi ke nama asli? Padahal kan orang banyak lebih tahu Cita-Citata. Ya kan sebenarnya cita-cita itu yang bikin kan manajemen dulu. Oke. Walaupun sebenarnya ya Cita juga, tapi udah lahir kembali lah si Cita ini. Oke, ini Karena walaupun emang katanya sekarang keputusan merubah nama, merubah genre juga. Netizen itu pada protes katanya. Coba ada artikelnya, Artikelnya nih. Mana artikelnya? Cita-citata ganti nama jadi Cita Rahayu, disindir bakal berubah jadi kalau cerai. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang ya. Rahayu gak ada hubungannya dengan nama suaminya, itu nama asli ya. ada di KTP. Iya. Ada di KTP. Coba gimana pendapatnya Cita? Disangkanya Cita-Citata kawin namanya Pak Rahayu terus jadi Cita Rahayu. Bukan itu suaminya. Warganet pikirnya. Ngaco. Suaminya bukan Pak Rahayu. Ya sebenarnya sah-sah aja sih. Ya kalau kita mikirin semua omongan orang, ya Iya. nggak bakal tenang hidup Gak kita. bisa membahagiakan banyak orang. Iya, Oke. sama gini loh, ketenangan diri sendiri itu lebih penting. Oke. Jadi itu dibuat sama diri sendiri. Tapi kenapa sampai merubah nama? Kalau merubah aliran musik oke lah. Nanti gini, pengisi acara siapa? Cita Rahayu siapa? Tapi kok Cita-Cita tak pasti lu Pasti gitu. orang Sama orang mikirnya gini, ya kita kan dulu kan lu suksesnya dari Cita-Citata, kenapa sekarang lu ganti nama gitu? Iya. Kita tahu lu karena Cita-Citata gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau misalkan memang nggak suka dengan musikku yang baru, nggak dipanggil juga nggak apa-apa. Gitu Kayaknya karena lu lebih tenang nih sekarang ya cara. Allah. Gue pernah gue ke rumahnya dia ngerujak bareng, buset berisik banget. Gimana menanggapi orang-orang gitu? iya santai aja sih, udah biasa kan. Dari dulu memang bully-membuli itu di Indonesia kayaknya nggak di mana aja sih, di Iya, luar iya. negeri juga sama. Iya. Jadi tergantung kitanya aja. Bawanya santai aja tau udah. nggak sih kayak kadang aku bacain komen itu kayak lucu-lucuan. Malah jadi lucu buat kamu. Iya. Nggak marah. Enggak. Waduh, tapi kalau baca itu emang kalau kita baca sampai senyum lebih santai, tapi kalau gini jadi nafsu. Jadi kayak gini, kayak misalkan ada komen, Cita gini. Aku malah, ya ampun kasihan banget dia nggak tahu aku. Gini itu gimana contoh yang paling nyelak kita baca? Misalkan, Cita lu berhijab gara-gara nikah, misalkan gitu. Astagfirullah, orang tuh ya Bukan. ngejudge aja ya apapun ya. Ya emang begitulah, namanya juga penonton. Iya. Nah, tapi emang kisah berjilbabnya emang gimana? Sekalian aja klarifikasi. Sekalian kan udah lama nggak pernah muncul nih, baru di sini 2 tahun loh, 2 tahun. Proses pendewasaan, ya semakin dewasa pasti kita mikir ya nggak akan lama lah gitu, umur makin tua ya udah deh gitu, makin tone down, terus berusaha untuk makin mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Tapi yang lucu katanya justru hidayah itu kan bisa datang di mana saja, kapan saja, dengan momen apa saja. Katanya pas kamu di Bali, betul? Iya, jadi sebenarnya awalnya memang dari rumah, terus habis itu kebetulan suami kan ada darah Balinya gitu, terus aku bilang Rahayu. Bukan. bukan Kak Bambang. Jadi Cinta Bambang.
Jadi kebetulan suami kan ada darah Balinya. Terus kemudian beliau ngomong sama aku, yang katanya kita coba mandi melukat di istana dekat sana. Ya udah coba gitu. Terus akhirnya kok aku kayak ngerasa pengen berhijab gitu. Setelah itu momen itu? Iya. Ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk. Ya kan kalau ide kan datang. Ya itu dia makanya tiba-tiba ya, makanya aku juga maksud aku tuh ya agama juga nggak boleh dikotak-kotakin. Karena menurut aku ya aku cinta semua agama juga gitu. Aku cinta budaya juga gitu. Jadi mandi melukat itu kan juga sudah sebagai jadi budaya gitu. Jadi pas dilakukan ternyata toh jadi positif ya alhamdulillah dong. Iya. Benar nggak sih? Iya benar. Terus sekarang setelah berhijab emang berbeda ya? Bawaannya, aura itu, ketenangannya memang seperti itu? Kalau buat aku hati dulu baru berhijab. Benar. Iya. Dan ini sekarang sudah berhijab, betul. Hati lebih tenang lagi gitu. Sebenarnya emotional control aja sih sebenarnya. Manajemen anger gitu-gitu aja sih. Terus lebih dekat sama Allah tuh kayak lebih lebih tenang aja. Lebih kusuk gitu ya kita ya, lebih deket banget gitu ngerasanya. Lebih banyak ceritanya ke Allah langsung gitu ya. Kalau dulu mungkin kita nyari teman kalau lagi ada masalah gitu kan ya. Apalagi sekarang ada suami alhamdulillah. Berarti kan kita nih dengan penampilan baru, menggunakan hijab, terus rubah haluan musiknya juga. Berarti jobnya sepi atau enggak justru atau semakin ramai gimana? Udah nolakin tiap hari. Nolakin. Gimana kok ditolak? Tanya. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi pertemanan yang sehat. Oh iya benar. Suami yang baik. Tapi teman kadang-kadang lihat uang kita juga. Iya sih. Kadang-kadang kita kalau misalnya lu mau duit gak? Enggak, ayo dong lu gak usah jadi ikut lah gitu kata teman gue ya. Tapi memang yang namanya rezeki itu tidak hanya uang ya. Iya. Kebahagiaan, Kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, teman-teman yang sehat, pikiran yang tenang, itu juga rezeki. Suami sekarang gimana, bahagia sama suami? Banget. Udah berapa lama sih? 2 tahun. 2 tahun ini? 2 tahun nikah ya? 2 tahun nikah. Tapi ngelarang-larang kalau lagi nongkrong sama temen nggak gitu? Gak pernah. Nggak pernah. Sama sekali, malah main sana. Malah jadi satu sefrekuensi sekarang ya, malah pergaulannya, pertemanannya yang gitu. Yang menyatukan aku dengan Mas kan sebenarnya musik. Oh manggilnya Mas. Ya makanya Mas. Mas Rahayu. Jadi kenalnya mah udah lama kan ya? Nah udah lama. Siapa yang gak kenal sih sama Mas Didi Marika ya? Iya Mas Didi tuh gak ada yang tahu kalau Mas Didi tuh produser musik. Beliau tuh? Bikin musik. Oh iya? Ternyata musikalitasnya tinggi ya? Jadi semakin dekat gara-gara project? Gara-gara awal ketemu? Frekuensi sama. Jadi musiknya suka itu, aku suka gitu. Terus akhirnya ide liarnya muncul. Oh, bergabung deh tuh langsung kolaborasi. Tapi kenapa sih Pak? Pas nikahnya nggak bikin acara besar, tiba-tiba Nggak posting di IG aja, tiba-tiba udah nikah gitu. Iya, kalau gue termasuk temennya nggak, misalnya gini, ih lu nggak ngundang ya parah nggak gitu. Iya. Tapi begitu gue ngeliat, alhamdulillah, udah gue seneng gitu. Ya Gue tipe yang gitu, karena buat Kalau tiba-tiba gini, kok nggak ribet? Kok nggak gini? Ada apa nih kok gue gitu? karena mereka itu semua punya temen alasan julid. masing-masing, bener Iya, nggak? iya. Lagian nikah itu ya, sebenarnya tuh yang orang tuh heboh-hebohan tuh bukan masalah heboh-hebohannya. Apanya? Menikah itu murah di KUA beres selesai jadi. Benar. Menikah itu tuh jadi berat kalau ada gengsinya.